Jumpa lagi dengan wanita Buddhis Provinsi Lampung dalam acara bincang-bincang bersama mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Halo, selamat sore. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama kami Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Lampung dalam rangka bincang-bincang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi dan di sini juga dihadiri oleh Ketua Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Lampung, Ibu Lucy Chandrawati, dan beliau dari seksi bidang seni dan budaya, Ibu Endang. Selamat sore. Ya. Nah, bincang-bincang kali ini kita kehadiran tamu juga dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kita akan perkenalkan sedikit dulu dengan mbak-mbak yang luar biasa hebat ini. Mungkin bisa dimulai mbaknya, namanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dan perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dari Prodi Studi Agama-Agama. baik, apa kabar nih Mbak Kiki sama Mbak Husnul? Baik ya. Oke. Nah, di sesi kali ini, di bincang-bincang kali ini, apa nih kira-kira yang mau ditanyakan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nih, Mbak Kiki dan Mbak Husnul? Silahkan. Saya di sini akan bertanya mengenai peran perempuan dalam wanita Buddhis. Yang pertama, bagaimana pandangan WBI mengenai peran perempuan dalam ruang publik itu sendiri? Saya coba menjawab pertanyaan Mbak Kusnul ya. Menurut saya, peran perempuan dalam ruang publik menurut perspektif Buddhis tidak ada batasannya. Tidak ada aturan bagi perempuan dalam agama Buddha yang membatasi kaum perempuan untuk berkarya. Bahkan dalam pencapaian kesucian pun perempuan memiliki hak yang sama. Karena kesucian tidak didasarkan pada jenis kelamin, tapi dari sila, samadhi, dan panya. Sila itu adalah moralitas, aturan, ataupun perilaku. Dan sedangkan samadhi itu konsentrasi, panya itu kebijaksanaan. Seperti ada sabda dari Sang Buddha. Sang Buddha berkata bahwa kama sate wibajati yadidam hina papani kataya. Itu artinya perbedaan setiap makhluk yang kasar ataupun yang halus ditentukan oleh perilakunya sendiri. Kira-kira seperti itu jawabannya ya Mbak Kusnul. Mungkin nanti ada bisa ditambahkan lagi dari Bu Endang ataupun Bu Dewi. Silakan Bu Endang. Saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua atau Bu Lucy, Pak Husnul ya. Jadi di dalam agama Buddha khususnya itu, seorang perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki khususnya. Jadi perempuan sendiri itu tidak memiliki batasan-batasan dalam berkarya. Jadi perempuan itu bebas berkarya, mau berkarya apa saja juga boleh, asalkan dia memiliki kemampuannya untuk berkarya. Baik, jawaban yang luar biasa sekali dari Ibu Lucy dan Bu Endang. Berarti dari jawaban mereka bisa saya simpulkan bahwa mereka perempuan itu di masyarakat umum mempunyai hak yang sama, itu baik dari segi ekonomi, dari segi kerohanian, sosial, budaya, dan segala macamnya. Ya, untuk sejarah berdirinya WBI itu kapan sih Bu? Wanita Buddhis Indonesia itu pertama kali didirikan di Bandung pada tanggal 14 Juli pada tahun 1973 oleh Ibu Dr. Parwati Sumpangat MA. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri itu pada tahun 2005 pertama kali didirikannya, dan wanita Buddhis yang pertama kali di Lampung itu adalah Ibu Cucu Maitri Ratna. Mungkin saya sedikit tambahkan ya Bu, untuk di Lampung pertama kali itu diresmikannya di dulu namanya Wihara Banten, sekarang itu namanya Wihara Bodhisatwa. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender itu tersebut? Saya mau coba menjawab ya pertanyaan Mbak Kusnul yang ketiga ini tentang ketidakadilan kesetaraan gender ya. Kita lihat pada zaman India kuno ya, itu ada namanya paham Brahmanisme yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki saja. Pada zaman itu banyak ketidakadilan dan diskriminasi pada perempuan. Kedudukan perempuan dalam masyarakat itu sangat rendah, setara dengan kasta sudra. Bahkan kelahiran perempuan itu dianggap cacat dan menjadi celaan masyarakat. Pada zaman itu, pembunuhan terhadap bayi perempuan itu adalah biasa. Paham Brahmanisme yang sangat mengharuskan laki-laki itu sebagai pemimpin.
Bahkan dalam adat India terdapat tradisi suta, yaitu wanita yang membakar dirinya ketika suaminya itu meninggal. Itu jelas-jelas sangat merugikan wanita. Nah, kalau sekarang kita compare sama keadaan yang sekarang, itu masih juga terjadi ya. Seperti contohnya pandangan publik tentang wanita itu kan biasanya kita hanya untuk di rumah saja, bersih-bersih rumah, masak, mencuci, dan hanya mengurus anak dan lain-lain. Juga menganggap wanita itu maksudnya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Jadi padahal yang terjadi kan sekarang ini banyak sih perempuan yang juga bisa menjadi polwan, bisa menjadi menteri, bahkan menjadi seorang presiden. Nah, jadi menurut saya kesetaraan gender ini yang sekarang ini memang sudah lebih baik, tapi masih saja ada pandangan-pandangan seperti itu. Baik, luar biasa penjabaran yang diberikan oleh Bu Lucy ya. Mungkin saya sedikit menambahkan dari Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama itu memandang status wanita memiliki derajat yang sama dengan pria di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari ada kisah. Jadi kisah ini ada yang namanya Raja Pasenadi. Jadi Raja Pasenadi ini memiliki istri yang bernama Ratu Malika. Nah, ketika itu Ratu Malika itu melahirkan seorang anak perempuan dan Raja Pasenadi itu sangat kecewa karena hal itu. Nah, dari hal itu Buddha bersabda dalam Sutta Pitaka, Buddha bersabda, seorang perempuan, oh raja manusia, dapat lebih baik daripada seorang laki-laki. Ia mungkin menjadi bijaksana dan bermoral. Seorang istri yang baik menghormati mertuanya, putra yang ia lahirkan mungkin akan menjadi seorang pahlawan. Oh raja manusia, putra dari seorang perempuan yang terbekahi itu mungkin bahkan akan memerintah wilayahnya. Nah, sejak saat Buddha Gautama memberikan nasihat itu kepada Raja Pasenadi, maka dari saat itulah kelahiran laki-laki dan perempuan itu disamakan di India sana. Jadi menjadi rumlah dan biasa, tidak ada perbedaan gender lagi. Terima kasih untuk Ibu Ketua Wanita Buddhis Indonesia Lampung, Ibu Lucy, Ibu Endang, dan Ibu Dewi. Semoga bisa bermanfaat bagi tugas-tugas kuliah saya. Ya, satu. Demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Kiki, Mbak Husnul, juga kepada Ibu Lucy dan Bu Endang yang telah ikut dalam bincang-bincang kali ini. Baik, saya tutup. Selamat sore, namo sayang adi budaya, namo budaya. Selamat sore, nama budaya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.